Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materinya. Yang terakhir kita sudah membahas tentang interferensi. Interferensinya bisa terkait dengan celah ganda. Celahnya ada 2 lubang yang dilewati cahaya, atau terkait dengan lapisan tipis. Nah, sekarang kita membahas fenomena berikutnya, yaitu difraksi. Agak beda, bukan agak beda, memang berbeda. Tapi nanti efeknya atau wujudnya itu hampir sama dengan interferensi. Jadi nanti fenomenanya hampir sama, tapi mekanisme terbentuknya itu berbeda. Oke, nah ini aku berikan ilustrasi. Ada satu kasus yang ini merupakan apa ya, wujud difraksi di alam. Ini ilustrasi sebuah laguna. Laguna di mana ini? Di Wales. Wales itu di Kepulauan Britania di Inggris. Jadi ceritanya kan di laut lepas tuh ada gelombang kan ya. Nah, sekarang bayangkan bahwa gelombang dari lautan lepasnya itu datang sejajar misalnya. Sebenarnya bisa jadi nggak sejajar, tapi ketika sudah masuk ke celah sesempit ini, mereka praktis hampir sejajar. Jadi masuk ke celahnya. Nah, mereka akan dibatasi oleh celah batu karang ini. Nah, ketika masuk ke laguna, kan yang masuk bukan hanya gelombangnya lurus, tetapi seolah-olah menyebar. Nah, inilah fenomena difraksi. Difraksi itu kita deskripsikan sebagai pelenturan gelombang. Gelombang kalau ketemu batas dindingnya ini, dinding celah ini, aku tandai, nah, akan melentur atau menyebar. Oke. Nah, oke, jadi ingat-ingat ya, difraksi adalah pelenturan gelombang ketika mengikuti batas dinding yang di sekitarnya. Berikutnya, analisisnya nggak berhenti sampai situ. Ada sebuah prinsip, tidak akan kujelaskan detailnya, tetapi kudeskripsikan secara sekilas aja. Ada prinsip Huygens namanya, dari nama pencetus studinya. Jadi dianggap bahwa tiap titik dari celah ini itu seperti memancarkan gelombang sendiri-sendiri. Jadi ada berapa titik nih? Ada praktisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik kan ya, tapi sebenarnya ada tak terhingga titik. Nah, masing-masing titik itu masing-masing itu memberikan cahaya, atau maaf bukan cahaya ya, nanti kita ngomongin cahaya, tapi untuk kasus yang kucontohkan ini gelombang air. Tiap titik ini memancarkan gelombang. Jadi masing-masing berkontribusi memberikan gelombang. Oke, nah ketika ada tumbukan atau tabrakan gelombang seperti ini, ingat namanya apa ini? Kalau ada gelombang bertumbukan, sebenarnya bukan bertumbukan tapi bertumpuk dengan gelombang lain, namanya apa itu? Superposisi ya kan? Nah, kalau superposisi berarti bisa saling melemahkan atau bisa saling menguatkan. Itu sebabnya nanti ketika ini, tentu kalau laguna nggak ada layar, tapi andaikan di ujung di seberangnya celah itu ada layar, maka nanti yang tiba di layar itu ada pola terang gelap atau pola kuat lemah, apapun gelombangnya, mau gelombang bunyi ataupun gelombang cahaya. Nah, dalam bab ini kita akan bahas difraksi, celahnya tunggal, hanya satu celah, untuk kasus gelombang cahaya. Ini dia. Jadi ini ilustrasinya, yang sebelah kiri itu ilustrasi atau skema peristiwa difraksi. Jadi cahaya yang datang masuk ke sebuah celah tunggal diibaratkan yang berkontribusi pada pola cahaya di seberangnya itu adalah titik-titik banyak sekali cahaya itu. Tidak akan kutunjukkan bagaimana penurunan matematisnya, tetapi nanti efeknya adalah pola terang gelap. Seperti yang di tengah tuh bisa kita lihat. Jadi ada terang, gelap, terang, gelap. Mirip dengan interferensi kan, tetapi ada perbedaan atau ada sedikit perbedaan. Ya kalau difraksi celah tunggal, pola terang di tengahnya itu lebar sekali. Tuh lebarnya tidak sama dengan pola terang yang seterusnya, lebih lebar. Makin ke pinggir, makin ke tepi, makin jauh dari tengah, dia terangnya lebarnya makin kecil, makin sempit. Sementara untuk pola gelapnya relatif seragam. Oke. Nah, jadi kalau demikian yang terjadi itu sebenarnya
difraksi dengan selama ada celah, itu pasti difraksi terjadi. Jadi sebenarnya ketika kita membahas interferensi celah ganda di beberapa video yang lalu, itu sebenarnya ada difraksi juga yang terjadi. Kalau teman-teman lihat di video yang menampilkan interferensi celah ganda untuk laser warna merah, kuning, hijau. Itu yang tertampil di layar bukan hanya pola interferensi tapi difraksi. Jadi sebenarnya perlu kuklarifikasi bahwa kejadian difraksi dan interferensi itu kejadian yang berbeda, tetapi pada prakteknya hampir selalu bersamaan. Jadi kalau ada interferensi itu ada difraksi juga seperti itu. Oke, cuman karena mekanismenya berbeda, maka dibedakan pembahasannya. Nanti di akhir akan kutunjukkan di beberapa slide atau beberapa video edisi berikutnya akan kutunjukkan kalau kita lihat sebuah pola terang gelap itu bisa kok kita tentukan mana yang pola difraksi, mana pola interferensinya. Oke, kita sekarang fokus pada pola difraksi dulu. Nah, di mana pola terang dan di mana pola yang gelapnya, tidak perlu kita mencari atau menggunakan rumusan baru. Rumusannya masih yang lama. Ini yang sebelah kanan itu. Ini kan rumusan yang bisa kita jumpai juga di analisis interferensi celah ganda. Oke, jadi nggak ada hal yang baru yang kita ingat terkait dengan rumusnya. Tetapi, hati-hati, tafsirannya berbeda. Oke, bedanya dikit sih, tapi kalau kebalik bisa fatal tuh. Oke, ingat-ingat, rumus yang di kotak kanan atas ini, sinus theta sama dengan k lambda per d, kalau kita bahas interferensi celah ganda, ini membahas posisi garis terang. Kalau interferensi celah ganda, ini bahas garis terang. Oke. Tapi kalau difraksi celah tunggal, sinus theta sama dengan k lambda per d, itu membahas garis gelap. Itu bedanya. Hati-hati, kutandai huruf G. Ini membahas posisi pola atau garis gelap. Sementara yang bawahnya, yang ada suku setengah lambdanya itu, pembilangnya pasti ganjil kan ya. Ini membahas pola terang. Jadi rumusnya sama dengan interferensi celah ganda, tetapi tafsirannya dibalik. Hati-hati. Nah, ini contoh persoalan terkait difraksi celah tunggal. Jadi diceritakan kata soal nih, ada penghalang celah tunggal. Nah, ini bagaimana kita bisa membedakan ini kasus interferensi celah ganda, ini kasus difraksi celah tunggal. Nah, itu dari soal. Soal akan nyebutkan berapa celah yang digunakan. Kalau dia bilang secara terang-terangan celah tunggal, itu berarti kasus difraksi celah tunggal. Ada pola difraksi dan katanya garis gelap keempat sudutnya 45 derajat. Sudutnya itu maksudnya theta ini ya. Jadi dia sudut ketinggiannya adalah 45 derajat. Panjang gelombang yang digunakannya disebutkan 6000 dalam satuan angstrom, yang ditanyakan lebar celah. Oke. Ya sudah, kita susun saja rumusan yang relevan atau yang nyambung dengan persoalan. Kan soal menyebutkan posisi garis gelap. Kalau garis gelap berarti rumusan yang digunakan adalah d sin theta sama dengan k lambda. Nah, masukkan saja nilai besaran-besaran yang sudah disebutkan. Kita yang nggak tahu adalah D-nya atau lebar celahnya. Terus masukkan dan seterusnya, didapat bahwa ternyata lebar celahnya adalah 34.000 angstrom ya. Satuannya ya udah ngikutin satuannya lambda aja karena soal nggak menetapkan harus pakai satuan apa. Oke, ini dengan pembulatan. Jadi lebar celahnya sekitar 34.000 angstrom. Angstrom itu kalau dari meter berarti meter dipecah-pecah menjadi 10 pangkat 10. 10 pangkat 10 itu berarti 10 miliar. Jadi bayangkan 1 meter dipecah-pecah menjadi 1 miliar. Nah, 1 miliar ruas. Nah, satu ruasnya itu 1 angstrom. Lebar celah di persoalan ini itu 34.000 angstrom. Oke, itu contoh persoalannya. Kita lihat contoh soal yang berikutnya. Masih difraksi celah tunggal. Dia minta di awal, jadi permintaannya langsung disebutkan di awal, tentukan lebar celah minimum. Wah, jadi lebar celahnya
Rupanya seolah-olah dikatakan bisa bervariasi, lalu dia minta minimumnya berapa. Oke, pada kasus difraksi celah tunggal, jadi masih kasus yang kita bahas, sudut difraksinya 45 derajat, panjang gelombangnya ada dalam satuan nanometer untuk pola difraksi maksimum. Maksudnya adalah pola terang. Kalau minimum berarti pola gelap. Oke. Kalau yang di tengah pasti terang. Jadi, nah ini menarik ini. Dia nggak bilang pola terang keberapa yang diinginkan, tapi dia harus pola terang, lalu diminta lebar celah minimum. Nah, analisisnya di sini harus kita mainkan. Rumusan yang digunakan tentu yang seperti yang ku tandain itu, yang ada suku setengah lambdanya itu. Nah, tetapi K-nya itu berapa ini? Kan K-nya nggak disebutkan sama soal. Nah, cara menganalisisnya seperti ini. Yang tengah itu pasti terang. Setelah ada pola terang, pasti diikuti pola gelap. Nah, berikutnya adalah pola terang yang pertama. Oke, nah kalau kita diminta untuk supaya ada pola difraksi maksimum dan diminta lebar celah minimum, itu berarti pola terang pertama. Jadi seolah-olah soalnya bilang setidaknya ada yang terang selain terang pusat seperti itu. Yaitu berarti paling enggak ada pola terang yang pertama. Berarti K kita masukkan nilainya 1. Oke, seperti yang di presentasi itu. Masukkan saja nilai-nilainya, nanti dibulatkan. Pakai kalkulator silakan dihitung. Didapat, oh nggak usah dibulatkan. Langsung aja ternyata jawabannya 300 akar 2 nanometer. Satuan yang ngikutin aja satuan lambda. Karena soal tidak membatasi harus dengan satuan apa. Nah, jadi seperti ini. Ini contoh soal yang butuh analisis K-nya tuh harusnya berapa dengan tafsiran dari permintaan soal. Untuk lebih familiar dengan konsep difraksi celah tunggal, teman-teman bisa misalkan lihat video di YouTube untuk kata kunci diffraction class 12. Jadi materi difraksi untuk kelas 12 ini ada video bagus dari PTAS menjelaskan tentang difraksi celah tunggal. Nah, silakan nanti teman-teman lihat sendiri. Tapi sekarang akan aku jelaskan beberapa poin penting dari video tersebut. Ini videonya. Nah, akan ku skip ke detik ke-34. Itu ada pemaparan yang menarik. Oke, jadi prinsipnya difraksi itu menjadikan seolah-olah gelombang itu bisa berbelok. Oke, sebenarnya nyebar ketika nabrak dinding gitu. Oke, kalau nggak ada difraksi, kita nggak akan bisa dengar misalkan musik dari suatu ruangan yang ada penghalang tembok. Ini kalau sampai nggak ada difraksi, kita nggak dengar apa-apa. Tapi kan nyatanya kita bisa dengar. Jadi, salah satu keuntungan dari difraksi adalah kita bisa mendengar gelombang yang tidak langsung terhubung tanpa halangan. Oke. Berikutnya akan kulanjutin ke detik ke 53, itu ada poin menarik juga di situ. Oke, nah ini ilustrasi gelombang yang masuk ke sebuah celahnya itu. Nah, difraksi itu yang di bawah itu. Dia nyebar, bukan hanya berupa garis lurus. Tetapi nanti ada kasus ketika nyebarnya itu seperti garis lurus pada kasus tertentu. Nah ini perlu ku pause. Jadi, setiap gelombang kan pasti punya panjang gelombang. Rupanya, ukuran nyebarnya itu nggak sembarang nyebarnya. Tergantung perbandingan antara lebar celah dengan lambda. Oke. Nah, itu dia disebutkan ya, dan ditunjukkan, didemonstrasikan. Kalau lebar celahnya diperbesar, maka ukuran sebarannya, sudut sebarannya makin kecil. Jadi seolah-olah nyebarnya makin nggak terasa, makin sempit, makin hampir lurus. Dengan mengecilkan lebar celah, maka efek nyebarnya makin besar. Nah, tadi kita membahas tentang gelombang bunyi. Hal yang sama sebenarnya terjadi juga untuk kasus cahaya. Cuman kalau cahaya itu bisa kita bayangkan
bahwa akan timbul daerah bayangan. Jadi seolah-olah kita akan mengira bahwa cahaya nggak mengalami difraksi. Sebenarnya cahaya pun mengalami difraksi. Tetapi karena panjang gelombangnya cahaya itu sangat kecil dibandingkan dengan panjang gelombang si bunyi, maka efek dari nyebarnya itu nggak terlalu kentara dibandingkan dengan bunyi. Jadi difraksi tetap terjadi. Baik itu kasusnya bunyi ataupun cahaya, tetapi karena lambda panjang gelombang cahaya lebih kecil, maka efek sudut sebarannya tidak sebesar bunyi. Oke, seperti itu. Nah, nanti berikutnya di video lanjutannya akan kubahas tentang difraksi Kisi. Kisi itu maksudnya banyak celah. Jadi di awal kita kenal dengan interferensi celah ganda. Sekarang di video ini kita membahas tentang difraksi celah tunggal. Nanti lanjutannya difraksi Kisi. Hanya 3 itu kasus pola terang gelap yang dibahas di gelombang cahaya. Nanti setelah difraksi Kisi kita membahas tentang polarisasi.